Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfau. Baru hangat sekali teman-teman, Mahkamah Agung mengeluarkan formasi CPNS 2023 yang terdiri dari Pranata Peradilan dan Analis Perkara Peradilan. Nah, lantas apa sih ya yang membedakan dua formasi tersebut? Mari kita bahas satu persatu dari mulai jabatan, penempatan, tugas dan fungsi, tunjangan kinerja, dan jenjang karir antara dua formasi tersebut. Mari kita bahas dari analis perkara peradilan jabatannya ya. Analis perkara peradilan ini merupakan jabatan pelaksana, di mana jabatan pelaksana ini terbagi menjadi tiga. Ada operator, klerek, dan teknisi, di mana APP ini adalah jabatan klerek yang merupakan jabatan administratif. Dapat dibaca oleh teman-teman, kualifikasi pendidikan dan yang dibutuhkan adalah S1 di bidang hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam atau hukum syariah. Dan jabatan Pranata Peradilan yang merupakan jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini sama halnya seperti jabatan-jabatan dokter, guru, dosen. Yang membedakan adalah jabatan fungsional, keterampilan, dan keahlian. Kualifikasi pendidikannya sama, yaitu di bidang S1 hukum dan S1 hukum syariah maupun hukum Islam. Berikut perbedaan jabatan analis perkara peradilan dengan Pranata Peradilan yang bisa teman-teman screenshot langsung ya. Kemudian penempatan. Nah, APP ini ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, dari mulai kantor pusat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jadi teman-teman yang mau milih APP ini harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Pranata Peradilan untuk saat ini ditempatkan baru di kantor pusat saja, yang dimana pemetaan di 2023 ini ditempatkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perkara peradilan sebenarnya tergantung kebutuhan satuan kerja. Bisa ditempatkan di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, bagian pendaftaran perkara, produk pengadilan, minutasi berkas-berkas perkara, dan asistensi hakim dalam menganalisa suatu putusan. Nah, APP ini juga dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat di sekitar satker kita. Kemudian, tusi dari peradilan secara umum adalah penanganan administrasi perkara, penanganan persidangan, penanganan hasil sidang, penyusunan laporan, dan membantu tugas di luar fungsi mengadili, seperti konsep surat putusan Mahkamah Agung. Ini dia yang pasti teman-teman tunggu-tunggu kan, mengenai gaji dan tunjangan kinerja. Nah, gaji dan beberapa tunjangan ada yang sama, baik APP maupun Pranata Peradilan, seperti gaji pokok, uang makan, penambah daya tahan tubuh yang rencananya akan diimplementasikan di 2024. Namun itu juga belum tentu karena ada persyaratan untuk kantor yang mempunyai resiko pekerjaan yang dapat memperburuk kesehatan mereka. Kemudian ada tunjangan pokok yang terdiri dari beras, kemudian tunjangan suami istri, dan tunjangan anak. Ada juga perbedaan tunjangan lainnya. SKKMA nomor 210 tahun 2020. Perbedaan tunjangan APP dan Prapel adalah sebagai berikut. Karena APP ini ditempatkan di seluruh badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung, maka terbagi pula jenis kelas jabatannya, terdiri dari kelas 7A sampai 7E, yang dibagi menjadi pusat, tingkat banding, kelas 1A khusus, kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 2. Di mana CPNS dikurang 20% ya, karena hanya mendapatkan 80% tunjangan kinerja.
APP juga mendapatkan tambahan tunjangan fungsional umum dan tambahan tunjangan bagi beberapa daerah terpencil. Tidak semua daerah mendapatkan tunjangan itu. Bukan tunjangan kemahalan ya, berbeda dari tunjangan ini. Kemudian tunjangan kinerja perantap peradilan, karena dia di pusat dan merupakan jabatan fungsional, kelas jabatannya langsung menjadi kelas jabatan 8A. Tukin ini dikurangi 20% juga, karena CPNS hanya menerima 80% dari total tunjangan kinerja. Kemudian mendapatkan tambahan tunjangan jabatan fungsional. Selanjutnya ada jenjang karir. Untuk APP dimulai dari staf dan biasanya ada rekrutmen calon panitera pengganti yang bisa diikuti. Kalau lolos bisa menjadi panitera pengganti, kemudian menjadi panmu dan menjadi panitera. APP juga dapat mengisi jabatan jurusita pengganti dan kemudian menjadi jurusita setelah JSP. Tidak menutup kemungkinan APP juga dapat masuk di kesetariatan jika kesetariatan membutuhkan, seperti menjadi kasubag ataupun sekretaris. Untuk peranata peradilan sendiri, karena sudah jelas di Permen-Pan 26 nomor 2019, jenjang karirnya dimulai dari peranata peradilan ahli pertama, kemudian peranata peradilan ahli muda, dan peranata peradilan ahli madya. Nah, itu dia beberapa perbedaan analis perkara peradilan dan peranata peradilan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar ini. Terima kasih, saya Nurpal. Selamat jumpa di video-video berikutnya.